Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Kali ini kita bakal mereview atau membawakan alur cerita anime yang berjudul Haikara Sanga Toru Movie 1. Berlatar di tahun Meiji, Jepang. Jadi sekitar tahun 1900-an ya guys. Pas budaya barat itu masuk dan mendominasi Jepang. Tapi ya di sana masih ada tradisi perjodohan gitu. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke lah, langsung masuk inti videonya aja. Cerita ini difokuskan dengan seorang gadis bernama Hanamura Benio yang bobrok banget. Dia bersekolah di Akademi Wanita Agomo. Jadi sekolah etika buat mempersiapkan cewek-cewek ini jadi ibu rumah tangga yang baik, menjahit, bersih-bersih, dan lain-lain. Benio terus-terusan jadi murid nakal dan di sana dia selalu dihukum. Dan ternyata ada satu cewek lagi yang kayak Benio, dia memberontak. Cewek itu bernama Tamaki, dia nggak mau ikut tradisi perjodohan dan akan memilih suaminya sendiri. Sepulang sekolah, dia langsung main ke rumah tetangganya yang bernama Ranmaru. Ranmaru ini cowok, tapi dia berpakaian seperti wanita dan seorang pemain kabuki. Mereka main layang-layang itu pun nyangkut. Tanpa berpikir panjang, Benio langsung naik ke pohon. Dan saat itu juga Benio jatuh. Namun untungnya dia ditangkap letnan bernama Ijuin. Benio nih nggak ada adab ceweknya sama sekali. Dan dia seenaknya nampar. Namun dia langsung meminta maaf. Ijuin nyari kediaman Hanamura dan langsung diantar ke rumah yang tidak lain adalah rumahnya Benio. Benio terus membuat kekacauan. Dia benar-benar gak bisa bersikap seperti wanita anggun. Si bapak pun sampai malu dan nyuruh Benio buat ngobrol berdua sama Ijuin. Pas lihat Ijuin rebahan di rumput, dia malah kesal. Tentara kok enak-enakan gini? Dia langsung nyerang Ijuin dan untungnya Ijuin sadar. Mereka bertarung sesaat, Benio lengah dan dipukul ketika ayahnya datang. Di malam hari, si ayah ini mengatakan jika Benio harus menikah dengan Ijuin untuk meneruskan sumpah kakeknya. Jadi kakeknya Benio ini pengen nikah sama neneknya Ijuin, namun karena perang saudara, mereka terpaksa harus pisah. Namun mereka bersumpah bakal terus bersama. Ya dari keturunannya itu guys. Jadi Benio sama Ijuin itu disuruh nikah untuk menuntaskan sumpah itu. Benio jelas nolak, tapi si ayah ini tetap gak mau berubah pikiran. Benio benar-benar kepikiran dia juga akan menolak perjodohan ini. Di sana Tamaki juga mendukung Benio, bahkan menakut-nakuti Benio kalau nikah sama bangsawan itu bakal menakutkan. Jadi guys, Ijuin itu termasuk keluarga bangsawan ya guys. Pas di kamar, tiba-tiba aja Ranmaru masuk dari jendela. Dia mengajak buat kawin lari, dia juga menyatakan cintanya. Benio gak mikir dua kali dan langsung setuju. Di malam hari, dia mendatangi Ranmaru di depan akademi dan mulai berjalan tanpa arah selama 3 jam. Bapak Benio yang tentara meminta bantuan bawahannya buat bantu cari Benio. Di sana juga ada Ijuin yang juga akan mencari Benio. Benio dan Ranmaru sampai di bagian Shinagawa dan dihadang cowok pengemudi Jinrikisha yang menakutinya. Dengan mudah, Benio langsung menghajarnya. Pria besar itu bernama Ushiguro. Ushiguro langsung menganggap Benio bosnya dan mengajak Benio serta Ranmaru minum-minum. Benio jadi mabuk dan nari-nari. Saat itu juga Ijuin datang. Benio langsung mengajak Ijuin berbicara di luar dan bilang kalau dia nggak mau nikah sama Ijuin. Dia mau kawin lari aja sama Ranmaru. Namun Ijuin menjelaskan, cinta yang dirasakan Benio sama Ranmaru itu hal yang berbeda dengan cintanya kepada dia. Benio pun mulai diam dan baper. Ijuin memegang tangan Benio, membuat Benio makin baper atas kehangatan yang diberikan Ijuin. Emang cewek mah gitu. Dan di keesokan harinya, ternyata Ushiguro menjemput Benio pakai Jinrikisha, membuat Benio malu, apalagi Ushiguro nungguin sampai Benio balik di depan akademi. Pas lagi nongkrong berdua, Tamaki cerita kalau dia patah hati gara-gara teman masa kecilnya dah tunangan. Benio pun ikut kesal. Cowok mana yang nolak kamu itu? Tamaki ngajak Benio buat nonton opera sekalian ketemu cowok itu. Pas udah berangkat, ternyata cowok yang dimaksud itu adalah Ijuin. Tamaki pun nyadar dan baru tahu kalau yang bertunangan sama Ijuin itu Benio. Dia pun pergi dan ninggalin Benio sama Ijuin. Ijuin tetap ajak Benio buat nonton opera. Benio masih nggak tenang karena dia ngira dia ini jadi pelakor. Dia langsung terus terang ke Ijuin dan bilang, kamu mah gak cocok sama cewek bobrok kayak aku, mending sama Tamaki gih. Namun Ijuin gak akan berubah pikiran dan tetap akan menikahi Benio. Dia cerita kalau bapaknya itu menikah dengan ibunya yang seorang bangsawan dari Jerman. Karena pernikahannya gak disetujui, ibunya menikah lagi dengan bangsawan Rusia. Dan Ijuin dibawa balik ke Jepang. Namun sayangnya ayahnya malah pergi bekerja di luar negeri sampai wafat. Awalnya dia juga akan menikah dengan Benio karena sumpah neneknya, namun dia ngerasa cocok juga sama Benio. Walau begitu, Benio tidak akan menyerah. Dia juga selalu gagal di sekolah, jadi dia yakin bakal gagal juga pas menerima pelatihan di rumah Ijuin, dan dia bisa dipulangkan sekaligus pernikahannya bakal batal. Dia langsung bersikap makin jelek dan makin bobrok. Pas datang ke rumah Ijuin yang kayak istana, baru juga datang, langsung dikasih tampang kesal sama kakek. Namun beda sama nenek yang senang banget lihat Benio.
Ijuin cerita kalau kakeknya ini benci sama bapaknya Benio karena mereka dari dua pihak yang berbeda pas perang saudara dulu. Benio memakai gaun dan makan bareng keluarga Ijuin. Dia benar-benar bingung dengan tata cara makan ala barat sampai membuat kakek kesal. Si kakek ini benar-benar pengen Benio balik. Harusnya ini adalah hal baik, namun Benio malah kesal, dan dia pun berniat bakal menunjukkannya jika dia pantas di rumah ini kepada kakek. Dia mengikuti banyak pelatihan dan banyak melakukan kesalahan. Hingga di suatu hari, kakek menjatuhkan jemuran Benio lantaran baju cewek ini nggak boleh dijemur di atas baju cowok. Jadi di zaman itu, perempuan kayak masih direndahin gitu guys. Benio marah dan ngajak kakek buat bertaruh. Dia dengan mudah mengalahkan kakek hingga membuat kakek kesakitan. Benio jadi ngerasa bersalah dan memilih buat pulang. Namun ternyata kakek malah ingin bertarung lagi sama Benio untuk membalaskan dendamnya nanti. Benio membuatkan racikan aneh dan memberikannya ke kakek. Kakek tetap menolak dan Benio tetap memaksanya minum. Kakek masih keras kepala dan di pagi hari ternyata Benio masih menunggunya di samping ranjang. Membuat kakek jadi terenyuh. Kakek pun bercerita hal yang membuat dirinya benci itu karena istrinya yang gak cinta sama dia. Istrinya itu cinta ke kakeknya Benio. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh nenek. Nenek langsung bilang, "Kata siapa itu? Aku mencintaimu dengan tulus." Kakek pun meminta maaf karena berpikir seperti itu. Di sore hari, Ijuin mengadakan pesta minum teh. Dia mau pamerin Benio ke teman-temannya dan ternyata di sana ada Ranmaru yang nyamar jadi pelayan cewek. Ranmaru bakal menemani Benio sampai dipulangkan. Dan pas antar minuman ke Ijuin, ternyata Ijuin juga mengenali Ranmaru yang menyamar. Di sana Ranmaru ngintip surat yang lagi dibaca Ijuin. Dia langsung wadul ke Benio. "Ijuin tuh lagi berbalas pesan sama geisha," katanya. Benio kepikiran, ampe ngebuntuti Ijuin yang ternyata beneran pergi ke geisha. BTW geisha itu kayak pesta gitu ya guys. Dia bahkan dengan jelas menanyakan wanita geisha itu. Ijuin mau menjelaskan, namun Benio udah terlanjur kecewa. Ditambah lagi, dia juga bertengkar sama kakek gara-gara dia sengaja mecahin piring punya kakek demi membela Ranmaru. Kakek langsung menyuruh Benio angkat kaki dari rumah ini. Benio langsung balik aja, lagi pula dia lagi kecewa sama Ijuin kan. Namun, di rumah besar itu, semua penghuni rumah nyalahin kakek yang selalu bersikap keras kepala dan sangat ketinggalan zaman, hingga kakek pun luluh dan menyuruh Ijuin buat menjemput Benio. Di rumah, Benio langsung wadul dengan bapaknya kalau Ijuin itu selingkuh dan main sama geisha. Si ayah tetap gak percaya dan nyuruh Benio buat balik lagi ke rumah Ijuin. Baru aja berangkat, ternyata Ijuin baru sampai ke rumah Benio buat jemput. Ternyata Benio datangi geisha itu yang bernama Kichiji. Benio lagi-lagi merendah dan bilang kalau kalian saling mencintai, aku bakal mundur. Ternyata Kichiji itu nggak ada hubungan sama Ijuin. Jadi suaminya Kichiji ini satu pasukan sama Ijuin dan tewas. Ijuin lah yang membantunya bangkit dari keterpurukan itu. Dia ngajak Benio buat minum-minum di sana. Di lantai atas ternyata ada komandan yang kesal karena para geisha itu malah melayani wanita. Dia langsung bertengkar sama Benio, apalagi Benio dengan gamblang bilang, "Kalian ini tentara negara, tapi nyatu-nyatu di sini." Dan saat itu juga Ijuin datang. Dia langsung meminta maaf kepada tentara itu yang ternyata adalah komandannya. Jadi pangkatnya Ijuin itu letnan gitu guys. Dia digendong pulang sama Ijuin dan di dalam mabuknya Benio mengatakan cintanya ke Ijuin. Kemudian Benio balik sekolah lagi dan Tamaki ternyata juga udah move on dan bakal cari cinta yang baru. Kabar tentang perang Rusia muncul. Itu membuat Benio risau. Apalagi Ijuin udah mulai belajar bahasa Rusia buat persiapan. Ijuin dipindah tugaskan ke daerah Kyushu buat jadi komandan batalion Kokura. Di hari sebelum Ijuin berangkat, Benio benar-benar galau dan nongkrong di atas pohon. Ijuin nyusul di sana. Ijuin langsung menyatakan cintanya dan pengen bersama Benio selamanya. Mereka mengantar Ijuin berangkat. Lagian daerah Kyushu masih dekat sama Tokyo, jadi Benio bisa mengunjunginya pas libur sekolah. Rencananya emang gitu, tapi ternyata perang itu semakin besar. Hingga pasukan Ijuin mau gak mau harus dikirim ke Siberia, Rusia. Mereka hanya membalas surat dari jauh. Di Siberia, Ijuin direndahkan sama pasukannya. Mereka mengira Ijuin ini cuma anak bawang, beda sama mereka yang udah pernah berperang. Ijuin langsung bergeruk dengan provokator itu, yang tidak lain adalah sersan bernama Onijima. Atas kekacauan itu, komandan malah menempatkan pasukan Ijuin di garis depan. Namun akhirnya, Ijuin diakui sebagai komandan di pasukannya. Di medan perang, Ijuin terus mengingat Benio, bahkan menunjukkan foto Benio ke Onijima. Saat itu juga, ternyata mereka dikepung pasukan Rusia. Mereka ada di garis depan dan hanya digunakan sebagai umpan. Ijuin langsung menyuruh pasukannya untuk melewati jebakan saja dan mundur. Onijima tertinggal. Dengan cepat Ijuin kembali. Dia dikepung dua tentara Rusia dan jatuh dari tebing setelah terlempar dari ledakan bom. Di Jepang, Benio tetap tegar menunggu kedatangan Ijuin, apalagi perang itu sudah selesai dan pasukan Jepang juga udah balik. Namun, kabar yang datang malah berbeda. Ijuin dinyatakan tewas. Mereka pun berkabung. Benio memilih memakai pakaian putih sebagai simbol janda yang tidak akan menikah lagi. Dia juga memotong rambutnya.
Di tengah perdebatan siapa yang akan mengurus rumah ini dengan beberapa kerabat, mengingat penerus terakhir yaitu Ijuin sudah mati, Benio datang dan mengatakan jika dia akan mengurus rumah ini, serta kakek dan nenek, mengingat dia adalah tunangannya, Ijuin. Dia juga menyuruh Ranmaru buat jangan mengikuti dia lagi, dan memulai kehidupan yang baru. Beberapa bulan berlalu, Benio harus mencari kerja lantaran rumah besar itu banyak sekali pengeluaran daripada pemasukan, ditambah lagi ada banyak pelayan di sana. Dia niatnya mau jadi geisha, namun Kichiji tawarin Benio buat kerja di kenalannya yang seorang penerbit koran. Bos koran itu punya rambut panjang berwarna pirang. Bos dengan jelas dia nggak mau kasih kerjaan itu ke cewek, ditambah lagi dia punya alergi sama cewek. Benio langsung marah karena merasa direndahkan. Di saat yang sama, bos dapat telepon tentang kerusuhan. Mumpung ada Benio, akhirnya dia menyuruh Benio buat cari berita hangat itu. Benio langsung berangkat ke kerusuhan dan mewawancarai wanita tua. Ternyata, para orang miskin di sana lagi mau dobrak rumah yang menimbun beras. Benio malah jadi kebawa emosi dan ajak masyarakat buat naik lewat jendela. Mereka bantu masyarakat menjarah beras. Aksinya ketahuan dan dibawa ke polisi. Bos yang menjemput Benio dari kantor polisi kagum sama Benio. Dia pun mempekerjakan Benio dengan syarat jika Benio nggak akan dianggap cewek di sana. Benio yang senang langsung memeluk bos, dan saat itu juga alergi bos kambuh dan kulitnya jadi berbintik. Benio mulai bekerja, dan kantor itu mendapatkan kabar hangat tentang bandit yang ada di Gunung Manchuria. Dikabarkan juga bandit itu adalah mantan penyintas dari perang Rusia. Benio jadi kepikiran, dia meminta buat memundurkan diri dan akan pergi ke Gunung Manchuria buat memastikan apakah salah satu penyintas itu adalah kekasihnya Ijuin. Melihat Benio yang bersungguh-sungguh, bos gak akan menerima pengunduran diri itu. Dia malah menyuruh Benio berangkat ke Gunung Manchuria buat meliput berita tentang bandit itu. Benio yang senang langsung memeluk bos, dan ternyata bintil alergi itu gak muncul lagi. Benio berangkat sama Ushiguro yang masih setia sama dia. Dan pas di stasiun terakhir, Benio berpapasan dengan pria berambut pirang. Mirip banget dengan Ijuin. Parahnya, ternyata Ijuin itu jalan sama cewek. Apa maksudnya ini? Benio merasa itu cuma perasaannya aja dan memilih buat lanjut masuk ke kereta. Gila guys, sayangnya film ini udah selesai. Ini ada kelanjutannya guys. Jadi pastikan kalian cek link di kolom deskripsi buat lihat kelanjutan kisah Benio yang cari ayangnya. Jangan lupa kasih subrek dan share juga yuk, biar gak ketinggalan sama video terbaru. Makasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye.